AKP Dadang Iskandar Kabak Ops Polres Solok Selatan, pelaku penembakan Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Ansari dikenal sosok pria. AKP Dadang ternyata doyan joget setbor ala Gunawan Setbor Sukabumi. Namun entah kenapa ia tega menembak sesama polisi teman sekantornya. Ini adalah video berdurasi 25 detik dalam sebuah acara sertijab di Polres Solok Selatan. AKP Dadang pelaku penembakan Kasat Reskrim AKP Rianto terlihat asik berjoget. Dadang bergoyang layaknya joget satbor dengan iringan lagu dangdut. Dibanding polisi lain, Dadang nampak paling aktif berjoget ke kanan kiri sambil mengangkat kaki kanannya. Sementara polisi lain hanya berjoget ringan saja. Saat ini Polda Sumbar telah memeriksa 5 saksi dalam kasus ini. Dugaan sementara, motif penembakan diduga berkaitan dengan penegakan hukum tambang ilegal jenis galian C di Solok Selatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut kasus polisi tembak polisi yang melibatkan 2 pejabat di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat, Polda Sumbar bakal pecat AKP Dadang Iskandar. Dari penyelidikan sementara terungkap jika pelaku menembak korban dengan menggunakan senjata api dinas. Kasus penembakan antar perwira Polri ini terjadi di area parkir Polres Solok Selatan, Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir. Dalam insiden ini korban atau Ajun Komisaris Ulil Rianto Ansari tewas. Menurut laporan awal, insiden terjadi pada saat dini hari Satuan Reskrim Polres Solok menangkap seorang tersangka kasus tambang ilegal galian C. Saat tersangka sedang diperiksa, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar gedung dan Kasat Reskrim ditemukan telah tergeletak dengan luka di bagian pelipis kanan dan pipi kanan. Tak lama setelahnya, Kabak Op Dadang Iskandar terlihat meninggalkan lokasi menggunakan mobil dinas. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan. Diduga melakukan tembakan. Diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban. Yang akhirnya korban meninggal dunia. Dari penyelidikan sementara juga terungkap jika pelaku menembak korban dengan menggunakan senjata api dinas jenis HS dengan nomor seri 260139. Selain itu polisi juga menemukan selongsong peluru kaliber 9 mm di 2 lokasi berbeda. Kapolda menambahkan sekitar pukul 3 WIB pelaku menyerahkan diri ke Mapolda Sumbar. Saat ini pelaku masih dilakukan penyelidikan dan polisi masih mendalami motif dari penembakan tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat AKP Ulil Rianto Ansari yang tewas ditembak oleh Kabak Ops AKP Dadang Iskandar dipulangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Makassar, pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka. Duka mendalam menyelimuti keluarga AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solok yang tewas usai ditembak seniornya sendiri. Ibu korban yang menerima kabar tersebut tak henti-hentinya menangis saat mengingat kenangan bersama putra kesayangannya di rumah pribadinya di Jalan Antang Raya, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga tak menduga korban harus menegang nyawa dengan cara yang tragis. Semasa hidupnya, korban dianggap perhatian kepada orang tua dan keluarga, serta dikenal sosok yang ramah dan baik. Kepergian kami tentunya kami sangat prihatin, kaget ya. Tidak disangka ini anak pergi dengan peristiwa kejadian macam itu. Iya. Di mana anak ini kan melaksanakan tugas yang baik. Iya. Tapi ada oknum yang mungkin terlibat dalam tambang galian C sana itu. Iya. Di mata kita keluarganya ini anak sangat baik. Iya. Sangat peduli sama keluarga, familia. Iya. Bergaulnya juga baik. Sementara di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar, jenazah AKP Rianto Ulil Ansar telah dilepas secara kedinasan yang dipimpin oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono. Jenazah korban akan diterbangkan dari Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman menuju Kota Makassar untuk disemayamkan dan dimakamkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Padang, Sumatera Barat, tim liputan melaporkan. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI melayangkan pelaku penembakan polisi di Solok Selatan
tidak diborgol saat diamankan anggota Propampolda Sumatera Barat. Komisi 3 mempertanyakan standar yang diterapkan apalagi kasus tersebut sangat serius. Komisi 3 DPR RI mengecam keras aksi penembakan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar ke Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyoroti proses pemeriksaan AKP Dadang yang dinilai terlalu santai di mana pelaku tidak diborgol dan diperiksa sambil merokok. Habibur Rahman mendesak agar kasus ini dituntaskan dan pelakunya dihukum berat. Jelas-jelas tersangka pelaku penembakan itu tidak diborgol ketika di bawah maupun ketika ada di ruangan, bahkan di berjalan seolah-olah didampingi seperti halnya pejabat kepolisian. Nah, ini harus dievaluasi, ya. Rencananya pada hari Kamis 28 November mendatang, anggota Komisi 3 memanggil Kapolda Sumatera Barat, Kapolres Solok Selatan dan Kadif Propam Mabes Polri untuk rapat dengar pendapat umum RDPU. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sederet kasus polisi tembak polisi pernah menyita perhatian masyarakat di tanah air. Terbaru, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Insiden kasus penembakan polisi oleh polisi terjadi di area parkir Polres Solok Selatan Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Sangir Solok Selatan, Sumatera Barat. Dugaan sementara motif penembakan karena pelaku tidak senang dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok. Kasus ini menambah panjang daftar insiden polisi tembak polisi di Indonesia. Sebelumnya, kasus pembunuhan Brigadir Yosua menjadi sorotan publik sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Brigadir J saat itu tewas tertembak di rumah dinas Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Awalnya Brigadir J dilaporkan meninggal karena baku tembak. Namun belakangan terungkap jika Brigadir J murni ditembak tanpa perlawanan. Kasus polisi tembak polisi juga pernah terjadi di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 23 Juli 2023. Keduanya diketahui merupakan anggota Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri. Selain itu pada Minggu 8 September 2022, Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipnas Polsekwai Pangubuan, tewas ditembak oleh rekannya Aibda Rudi Suryanto yang menjabat sebagai Kanit Provos di Polsekwai Pangubuan, Lampung Tengah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tim Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara menggerebek kabar kontrakan di Jalan Kebon Bawang, Jakarta Utara yang dijadikan arena judi kartu. 2 orang emak-emak dan 1 orang kuli bangunan diamankan beserta barang bukti berupa kartu remi, uang ratusan ribu rupiah beserta 3 unit sepeda motor. Mendapat laporan dari warga, polisi langsung mendatangi rumah kontrakan di Jalan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi mendapati 2 wanita parubaya dan 1 orang kuli bangunan yang sedang berjudi kartu remi. Kedatangan petugas yang tiba-tiba membuat ketiga pelaku kaget dan tak berkutik. Apalagi di atas meja ditemukan barang bukti berupa kartu remi serta uang tunai senilai Rp110.000. Lalu kami dapati 3 orang pelaku bermain judi samgong dengan barang bukti kartu remi beserta uang tunai Rp110.000. Kemudian untuk para pelaku 3 orang berinisial MAR, E, dan FS. Atas perbuatannya ketiga pelaku ini akan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman maksimal 10 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Usai bertemu Raja Inggris, Raja Charles III, Presiden Prabowo melanjutkan pertemuannya dengan bertemu Perdana Menteri Inggris dan wakilnya. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo sempat menjelaskan tentang program makan siang gratis yang mendapat perhatian serius dari pihak Inggris. Inilah momen saat Presiden Prabowo memenuhi undangan Raja Charles III dan melakukan pertemuan secara tertutup. Dalam pertemuan tersebut turut membahas kerjasama di bidang lingkungan dan pelestarian alam antara Inggris dan Indonesia. Setelahnya Prabowo melanjutkan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Downing Street, London, Inggris. Prabowo pun sempat berbincang santai sambil berkeliling kantor Perdana Menteri Inggris tersebut. Pertemuan keduanya menghasilkan pernyataan tentang kemitraan strategis baru antara Republik Indonesia dan Inggris. Menurut Keir Starmer, Inggris dan Indonesia memiliki hubungan yang kuat dan ingin terus ditingkatkan. Para pemimpin kedua negara ini juga membahas peluang yang dihadirkan oleh kolaborasi di bidang pendidikan. Kunjungan kerja Prabowo dilanjutkan dengan jamuan makan siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner di Lancaster House. Dalam suasana santai dan hangat, Prabowo mengungkapkan rencana pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program pemberian makanan bergizi bagi anak-anak yang mendapat perhatian serius dari pihak Inggris. Dengan Wakil Perdana Menteri, ya kita membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan, sangat juga ingin mencari cara dan bentuk untuk membantu kita. Pemirsa, di sela-sela kunjungan kerja yang di London, Inggris pada Jumat kemarin, Prabowo sempat bertemu Larry the Cat, kucing yang sudah lama tinggal di kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street, London. Kecintaan Prabowo dengan kucing membuat momen tersebut menjadi istimewa. Di sela-sela kunjungan kerjanya di London, Inggris pada Jumat kemarin, Presiden Prabowo sempat bertemu Larry the Cat, kucing yang sudah lama tinggal di kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street, London. Pak Prabowo yang memang cinta dengan kucing bahkan sempat mengelus Larry, si kucing pemburu tikus. Larry menjadi satu-satunya kucing yang bertahan di Downing Street saat Perdana Menteri Inggris silih berganti. Kecintaannya dengan kucing membuat momen Pak Prabowo saat bertemu Larry menjadi istimewa. Sebab bagi pengikut Instagram Presiden Prabowo pasti tahu kalau Presiden RI ini cinta dengan hewan dan memelihara seekor kucing bernama Bobby Kertanegara yang kini tinggal bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Bahkan Bobby punya akun Instagram sendiri dengan berbagai pose lucunya. Pemirsa, menjelang masa tenang Pilkada 2024, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 berkampanye di Rusunawa Jatinegara Kaum Jakarta Timur. Saat dikonfirmasi terkait rencana di masa tenang, Rano Karno akan mengisinya dengan hatam Al-Quran. Tiba di depan komplek Rusunawa Jatinegara Kaum Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang, Rano Karno disambut meriah dengan suara kentongan dan teriakan warga. Di hadapan pendukungnya, Rano Karno menyampaikan keyakinannya akan menang Pilgub Jakarta bersama Pramono Anung dalam satu putaran. Ia juga berjanji akan meneruskan program gubernur terdahulu Anies Baswedan dan kontrak farming dengan para petani untuk beras masyarakat Jakarta. Rano juga mengajak masyarakat untuk bijak menghadapi masa tenang yang akan dimulai pada 24 hingga 27 November 2024 mendatang.
Tidak ada perjanjian apa-apa, dia paham apa yang kita mau bangun dan kita paham apa yang Bang Anies bangun. Jujur loh, beliau melepaskan sebuah visi misi kan, yang pada dasarnya hampir semua visi misi kita sama kok. Selain di Rusunawa Jatinegara, Rano Karno juga berkampanye di Rusun Jatinegara Barat. Dalam orasinya, Rano juga meminta penghuni rusun untuk menyampaikan aspirasinya melalui jaring asmara atau aspirasi masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, Endang Priyono melaporkan. Pemirsa, dalam lawatan di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menerima syal Persija sebagai ungkapan dukungan dirinya di Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, pasangan Suswono ini juga memperoleh dukungan dari ulama se-Jakarta saat melakukan silaturahmi di Rawamangun, Jakarta Timur. Belusukan di Pejaten Timur bersama Kana Sutrisna Sumadilaga, Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut antusias warga dan mendapat momen istimewa saat dikalungi syal tim Persija dari The Jackmania. Selain menyapa, RK juga menyerap berbagai aspirasi yang akan dipenuhi melalui program dokter keliling, program keumatan, dana operasional aktivis lingkungan, serta dana kehormatan RT RW jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Yang teristimewa dikasih syal oleh Jackmania. Ya, titipannya cuma satu, kalau nanti kepilih Persija tolong main di JIS atau GBK. Masa jadi tuan rumah mainnya di Bogor, di Bekasi. Kalau sudah jadi pemimpin semua urusan memang diurus dari keumatan, olahraga, ekonomi, ya itulah ya resikonya. Tapi untuk melayani masyarakat ternyata harus berkontestasi sedemikian rupa seperti ini. Pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono juga memperoleh dukungan dari Perkumpulan Ulama se-Jakarta dan Jawa Barat. Dukungan ini disampaikan saat RK menghadiri silaturahmi gabungan ulama bersama Habib Lutfi bin Yahya di Rawamangun, Jakarta Timur. Berharap dari pertemuan ini perjalanan Kang Emil ke depan dikawal oleh para ulama dengan doa-doa dan harapan-harapan yang baik. Kami dari ulama Jawa Barat menitipkan kepada ulama Jakarta agar beliau dibimbing. Seandainya beliau menjadi gubernur tetap didampingi gitu agar langkah-langkahnya itu selalu mendapatkan ridho Allah. Hadirnya dukungan dari sejumlah elemen masyarakat ini menjadi kekuatan bagi Ridwan Kamil dan Suswono untuk menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Indra Okta, Irian Syah Wahyu di iNews melaporkan. Pemirsa, majalah Gaya Hidup High End Magazine kembali memberikan penghargaan kepada generasi muda berprestasi Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun. Penghargaan bertajuk HN The Alpha Under 40 dianugerahkan kepada 20 figur muda yang memiliki prestasi di bidangnya masing-masing dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 20 figur muda inspirasional Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun mendapat penghargaan dalam ajang High End The Alpha Under 40. Apresiasi kepada para figur muda kebanggaan bangsa ini diberikan langsung Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo di iNews Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Ya, tentunya dengan memberikan penghargaan artinya kita mengapresiasi kepada mereka yang para leaders, young leaders ya. Mereka yang sudah menghasilkan prestasi yang baik tentunya, dan dengan kesuksesan mereka itu tentunya akan memberikan influence kepada mereka kelilingnya untuk menjadi sukses tentunya. Ajang yang telah digelar sebanyak 4 kali ini konsisten dalam memberikan penghargaan kepada para insan muda bangsa yang berprestasi dan mampu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Salah satunya ada nama mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Angela Tanusudibyo, serta sejumlah tokoh muda lainnya dari berbagai profesi yang mampu menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa. Bisa dipercaya untuk menginspirasi sih, lebih tepatnya generasi muda. Jadi semoga semua karya yang aku buat dari hati
apapun bentuknya ini bisa terus membawa dampak dan menggaungkan inspirasi kreatif dan bebas kepada generasi muda. Ya pasti dong, apapun apresiasi yang diberikan ke aku itu udah pasti pencapaian yang sangat-sangat memotivasi aku juga untuk terus lebih baik lagi, berkarya yang semangat gitu, menghasilkan karya-karya yang baik juga. Mengusung tema Creating Next Generation Leaders, para pemimpin muda sukses yang meraih penghargaan ini diharapkan dapat terus melahirkan karya-karya yang kreatif dan inovatif, serta memberikan kontribusi nyata dalam membangun negeri sekaligus membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang suka sekali makan bakso, kuliner bakso jumbo yang satu ini bisa menjadi pilihan. Terletak di Tebet, Jakarta Selatan, bakso sebesar mangkok ini dijamin tidak hanya ukurannya saja yang besar, tetapi rasanya juga lezat. Berikut liputan Aulina Yasha. Makan bakso tentu sudah biasa, tapi beda rasa dan sensasinya kalau makan bakso sebesar mangkoknya. Ya, bakso jumbo dengan beragam varian ini terletak di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Mulai dari bakso halus hingga bakso urat isi daging yang melimpah. Saya pun gak sabar pemirsa ingin segera mencobanya. Seperti janji aku di awal, aku mau cobain bakso segede mangkok. Ini dia, sudah ada di depan mataku. Dan ini ada dua, ada yang isi daging sama yang isi urat. Kita coba dulu dari yang isi daging kali ya, pemirsa. Ini pinggirnya tuh ada kayak daging-dagingnya gitu. Kita cobain ya. Kenyangnya nih pemirsa, saya udah mencoba bakso yang isi urat sama yang isi daging. Perbedaannya mungkin urat sama daging ini dari tekstur baksonya aja kali ya, tapi sama-sama segede mangkok, itu udah kenyang banget nih. Bedanya mungkin kalau yang urat ini teksturnya lebih ada gerinjal-gerinjilnya, karena itu ada urat-uratnya gitu. Nah kalau yang isi daging ini lebih halus bentuk baksonya. Tapi untuk isinya ini sama, yang isi urat pasti dalamnya urat dan isi daging isinya daging dan dagingnya banyak banget nih. Ada daging sapi ditambahin juga sama kikil dan kikilnya juga empuk banget. Jadi untuk Anda jangan lupa pokoknya bagi Anda pencinta bakso harus datang ke sini makan bakso yang cobain yang segede mangkok nih ya. Dari Jakarta, Aulina Yasha dan Sutrisno iNews melaporkan. Lanjut makan lagi. Ya pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda merasakan camping di Danau Alam Ranu Regulo di lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Sensasi berwisata alam ini menawarkan suasana tenang berpadu dengan kecantikan Ranu Regulo membuat liburan Anda tidak terlupakan. Penasaran seperti apa? Berikut keseruannya. Beginilah keindahan Ranu Regulo yang berada di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang. Ranu Regulo menjadi spot camping terbaik karena menawarkan suasana tenang khas pegunungan dengan sajian pemandangan danau alam yang menakjubkan. Berada di ketinggian kurang lebih 2.100 meter di atas permukaan laut, membuat suhu di Ranu Regulo bisa mencapai 10 derajat Celcius saat pagi hari. Pengunjung juga dapat menikmati pesona keindahan alam Ranu Regulo berselimut kabut tipis. Bagi pengunjung yang hobi bersuah foto tak perlu khawatir, karena setiap sudut Ranu Regulo menawarkan spot foto yang instagramable. Kalau dari Ranu Regulo sendiri itu dikenal sama pemandangan-pemandangannya, apalagi danaunya kayak gitu. Apalagi kan ini kabutnya dari pagi hari, apalagi malam tuh enak, segar. Enak mas, suasananya itu sejuk, dingin. View pagi sih mas, sunset sama kabutnya itu bagus. Sementara pengunjung cukup membayar tiket Rp19.000 per orang untuk merasakan camping di tepi Ranu Regulo. Nah, bagaimana? Apakah Anda tertarik mencoba sensasi camping di danau alam nan cantik ini?
Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan.